Perkenalkan, nama saya Nauranisa Paramudita, NIM saya 4221044. Di sini saya akan menjawab soal mengenai UTS. Soal yang pertama adalah, mengapa manusia perlu beribadah? Jelaskan pendapat Anda disertai hujah pendapat para imam atau ulama terdahulu yang mendukung pendapat tersebut. Jawaban saya adalah, Allah memang tidak memerlukan kita ibadah kepada dirinya, tetapi kepada kita sendiri. Sebab Allah Maha Sempurna, kita disuruh beribadah kepada diri kita sendiri. Kelak akan berarti di akhirat nanti, dan Allah juga tidak akan rugi jika kita tidak beribadah kepadanya, tetapi kitalah yang akan rugi kelak di kehidupan akhirat nanti. Sesungguhnya rantai ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain tidak lain adalah supaya mengiringmu kepada jalan yang lurus, yang mengantarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhananya saja, misal sholat. Sesungguhnya sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat dapat menuntun kita menuju jalan yang benar. Intinya, janganlah memandang suatu ibadah itu hanya harus dijalankan karena perintahnya, tapi lihatlah betapa luhur arti dan nikmat Allah yang diperoleh dari beribadah itu kepada kehidupan kita. Kemudian puasa juga sesungguhnya sangat mempunyai arti bagi kesehatan jasmani dan rohani kita. Dan intinya ibadah itu penting bagi muslim yang akan taat beribadah. Ketahuilah bahwa kita dibuat bentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semata kepada hidup di dunia, bukan pula kepada sekedar makan dan minum, apalagi berfoya-foya kepada memenuhi setiap hasrat hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah diri sendiri menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kita dibuat bentuk kepada suatu sasaran yang luhur dan sangat luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya yang mewujudkan sasaran penciptaan dirinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan hal itu sedikit pun dari hamba-hambanya, akan tetapi ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita adalah kepada kebaikan diri kita sendiri. Allah berfirman, jika kalian dan orang-orang yang berada di muka bumi ini seluruhnya kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 6. Ayat 8. Menurutnya, karena manusia diciptakan oleh Allah hanya sebagai hamba, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi dasar manusia adalah makhluk pengabdi, kita disiapkan Allah menjadi hamba. Ustadz Miftahuddin menegaskan, adanya agama atau tidak, kata dia, manusia akan selalu mempunyai potensi untuk mengabdi kepada pencipta. Itu sebabnya dalam Islam, seseorang yang beragama tidak ada kaitannya dengan kewajiban, tapi lebih kepada kebutuhan. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dapat dijadikan rujukan tentang kebutuhan mengabdi kepada pencipta. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Dalam hidup kita mengenal dua hubungan dengan Allah, hablumminallah, dan dengan sesama manusia, hablumminanas. Berilah penjelasan yang komprehensif disertai dasar dalil nakli dan logis dalil akli mengenai kaitan kedua jenis hubungan tersebut. Jawaban saya adalah, kaitan antara hubungan hablum minallah dan hablum minanas, hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia haruslah seimbang. Berarti apa guna kita beriman, apa guna kita beramal soleh, dan apa guna kita sholat, hablum minallah lancar sedangkan hablum minanas tidak beres. Berarti sama saja amalannya sia-sia. Berikut dalil hablum minallah dan hablum minanas. Duribat alaihimul dillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas wa ba'u
فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Setelah belajar tentang mata kuliah fikih ibadah, kita jadi tahu bahwa ternyata terdapat banyak pendapat berbeda di kalangan imam, mazhab, dan para ulama terdahulu mengenai berbagai hal terkait tata cara kaifiyah dalam beribadah. Apa hikmah yang terkandung dalam perbedaan tersebut? Bagaimana Anda menyikapinya? Dan jawaban saya adalah kita bisa mengetahui pendapat-pendapat para imam sehingga dari hal tersebut kita bisa mendapatkan pemikiran yang baik dalam beragama. Yang kedua, kita bisa mengetahui dasar-dasar dan kaidah yang dipakai oleh para imam untuk menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada.